Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian sore, kajian jelang berbuka puasa, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini kita dapat dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu yang istimewa, di bulan Ramadan, dan di waktu yang mustajabah, yaitu di waktu mendekati berbuka puasa. Maka ini adalah kesempatan dan momentum yang tepat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita bertaqarrub kepada Allah, memperbanyak ibadah dan amal salih. Dan ibadah yang paling mulia adalah dengan talibul ilmi atau belajar ilmu agama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian sore hari ini adalah merupakan awal dari kajian jelang berbuka puasa di Masjid Al-Islah. Karena di pekan yang pertama, alhamdulillah, kemarin kita sudah mensyiarkan dan memakmurkan Masjid Al-Manar. Kemudian di pekan yang kedua, alhamdulillah, kita sudah juga memakmurkan dan mensyiarkan Masjid Al-Amin. Kemudian di pekan yang ketiga, alhamdulillah, kemarin kita juga mensyiarkan dan memakmurkan Masjid Nurul Huda yang ada di Jelak. Dan mulai hari ini dan insya Allah hingga akhir Ramadan, kita akan duduk bersama di majelis ilmu, di kajian sore di Masjid Al-Islah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tak terasa Ramadan begitu cepat berlalu. Hari ini kita sudah hari yang ke-21, hari-hari yang sangat menentukan sekali di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Hari yang dimana Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, kepada umat Islam saat itu. Beliau rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ya ibadallah, wahai para hamba Allah, inna syahra ramadhana qad azima ala rahil. Sesungguhnya bulan Ramadan telah bersiap-siap akan meninggalkan kita. Falam yabqa minhu illa qalil. Dan tidaklah tersisa darinya illa qalil, melainkan sedikit saja, melainkan hanya beberapa hari yang tersisa. Faman ahsana fihi fa'alaihi tamam. Barang siapa yang telah melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya, di 20 hari yang pertama ini kita telah melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah dan amal salih, maka nasihat beliau fa'alaihi tamam,
hendaklah kita sempurnakan hari-hari yang tersisa ini. Kita sempurnakan dengan ibadah kita, dengan amal salih kita, dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man farata fihi falyukhtimhu bil husna. Dan barang siapa yang di bulan Ramadan, di hari-hari yang kemarin masih lengah di dalam beribadah, belum begitu bersungguh-sungguh, belum begitu serius di dalam memperbanyak ibadah dan amal salih, maka janganlah bersedih hati. Masih ada waktu dan kesempatan. Falyukhtimhu bil husna. Hendaklah ia menutup Ramadannya bil husna, dengan Ramadan yang husnul khatimah. Maka 10 hari terakhir ini adalah hari-hari yang sangat menentukan. Dan pertanyaan besar kepada diri kita masing-masing, apakah kita akan menutup Ramadan kita di tahun ini dengan Ramadan yang husnul khatimah, ataukah kita menutup akhir Ramadan kita dengan su'ul khatimah, akhir yang buruk? Betapa banyak kaum muslimin justru mendekati 10 akhir bulan Ramadan, justru ketika tinggal tersisa beberapa hari bulan Ramadan, berapa banyak dari kaum muslimin yang mereka tidak memaksimalkan waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kaum muslimin yang di malam-malam terakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, mereka habiskan waktunya untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka habiskan malamnya untuk bergadang, bukan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka habiskan malamnya untuk tidur saja, tanpa memperbanyak ibadah dan kebaikan-kebaikan. Padahal kita adalah umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah selayaknya dan seharusnya kita sebagai umatnya meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk di 10 hari terakhir, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh, beliau serius, beliau bersemangat, beliau lebih giat. Bahkan keseriusan beliau, semangat beliau, kesungguhan beliau di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini melebihi dari apa yang telah dilakukan di 20 hari yang lalu. Artinya ketika kita di 20 hari yang pertama kemarin, kita telah rajin di dalam sholat kita, maka tambahlah dengan ibadah-ibadah, sholat-sholat yang lebih dari itu. Hidupkan di malam-malam kita ini dengan memperbanyak qiyam di bulan Ramadan. Ketika kemarin kita sudah membaca Al-Quran, mungkin ada yang punya target 1 hari 1 juz, 1 hari 2 juz, 1 hari 3 juz, 1 hari 4 juz, bahkan 5 juz. Maka tingkatkan melebihi apa yang telah kita lakukan di 20 hari yang pertama ini. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, maka para ulama radhiyallahu rahimahullahu taala menganjurkan bagi kita semua untuk melakukan beberapa amalan ibadah dan amal salih yang akan menjadi nilai tambah
akan menjadi ibadah unggulan bagi kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di antara amalan yang pertama yang harus lebih menjadi concern dan keseriusan kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah dengan beribadah iktikaf. Ibadah iktikaf ini adalah ibadah yang dilakukan oleh Nabi, dan tidak hanya dilakukan oleh Nabi, bahkan dilakukan oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, disinilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya iktikaf tidak hanya berlaku bagi ikhwan saja atau bagi laki-laki saja, tapi iktikaf ini pun disunnahkan dan dianjurkan bagi akhwat atau bagi perempuan. Namun dengan syarat ada tempat yang khusus memang disediakan untuk jamaah akhwat, yang di situ akan terjaga keselamatannya, yang terjaga auratnya tidak nampak, yang di situ akan terjaga harga dirinya, kehormatannya. Dan insya Allah di masjid kita selalu menyediakan tempat khusus untuk jamaah akhwat untuk beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, hal yang sering ditanyakan kepada saya adalah, Ustadz, mana yang paling utama? Kita memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat, baca Al-Quran mulai setelah sholat Isya sampai malam hari, ataukah habis sholat Isya kita istirahat terlebih dahulu, baru kemudian nanti di malam hari kita fokus untuk beriktikaf? Maka disinilah seorang mukmin harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala hikmah, rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang waktu-waktu yang utama untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang utama untuk berzikir, bertaqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat bahwa 10 hari terakhir di malam harinya adalah 10 malam yang utama dibandingkan dengan di 20 malam yang pertama. Sehingga di 10 malam pertama ini harus menjadi fokus kita untuk banyak beribadah munajat kepada Allah. Secara khusus di waktu sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir inilah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbuna yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, Tuhan kami yaitu Allah turun ke langit bumi, hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Maka disinilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa di 10 malam terakhir, sepertiga malam terakhir inilah waktu yang paling afdal untuk kita bermunajat, bertaqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita melihat di waktu sekarang, sepertiga malam terakhir ini jadi jam berapa sampai jam berapa? Maka disinilah kita akan menghitung berapa jam di malam harinya. Dan kita tahu malam hari itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai kapan? Terbitnya fajar. Ini ada Mas Fajar juga ini. Dari terbenamnya matahari itulah dimulainya perhitungan awal malam. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar ditandai dengan azan subuh. Maka kalau kita lihat sekarang
Maghrib jam berapa? Biasanya wong poso iki paling ngapal jam maghrib sama jam subuh. Jam 17.44, taruhlah jam 6 kurang seperempat. Kemudian subuhnya jam berapa? Jam 04.24, setengah 5. Ya, setengah 5. Berarti dari jam 6 kurang seperempat sampai jam setengah 5 pagi, ini ada berapa jam? Silakan dihitung, karena saya nggak meter ngitung. Ada berapa jam? Taruhlah 11 jam. Maka dari 11 jam ini kita bagi menjadi 3, karena kita ingin mencari sepertiga malam terakhir. Karena nanti kita akan potong-potong, ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, ada sepertiga malam terakhir. Maka 11 jam dibagi 3, ketemu berapa jam Bapak Ibu? Taruhlah 3,5 jam. Kita ambil yang umum sajalah. 3,5 jam pertama, 3,5 jam kedua, 3,5 jam terakhir. Disinilah kita bisa mengetahui 3,5 jam pertama, 3,5 jam di sepertiga malam kedua, 3,5 jam di sepertiga malam terakhir. Berarti 3,5 jam di sepertiga malam pertama dimulai dari jam berapa? Taruhlah jam 6 tadi ya. Kemudian jam 7, 8, 9 tambah setengah jam, berarti jam setengah 10. Berarti dari maghrib sampai jam setengah 10, itulah sepertiga malam pertama. Kemudian sepertiga malam kedua dimulai dari jam setengah 10 ya, setengah 11, dan setengah 10 sampai setengah 11, setengah 12, setengah 1 tambah setengah jam sampai jam 1. Itulah sepertiga malam kedua, dari setengah 11 sampai jam 1. Barulah kita dapatkan sepertiga malam terakhir, dihitung dari jam 1 sampai fajar, sampai subuh. Nah, kalau boleh dikatakan inilah waktu yang paling afdal untuk bermunajat kepada Allah, dari jam 1 sampai adzan subuh. Cuma kadangkala orang ketika beriktikaf, dia habis sholat isya, sholat tarawih, dia baca Al-Quran sampai nanti jam 11, jam 12, habis itu tidur. Justru di waktu-waktu yang afdal, di waktu-waktu yang utama untuk bermunajat kepada Allah, malah tidur. Bangun-bangun sudah sahur. Artinya tinggal tersisa setengah jam saja untuk bermunajat. Toh itu pun hanya sisa. Mungkin seperempat jamnya dipakai untuk sahur. Mungkin hanya bisa bermunajat di seperempat jam saja. Maka ketika kita mengetahui prioritas mana yang harus kita utamakan, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di sepertiga malam terakhir inilah waktu yang paling afdal untuk kita beriktikaf, bermunajat, berzikir, bertaqarrub, membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang mungkin kita tidak tahan kantuk atau nggak betah bangun di waktu malam, maka masih ada solusinya. Yaitu solusinya adalah setelah tarawih bisa Bapak Ibu segera pulang ke rumah istirahat. Nanti jam 12 bangun atau jam setengah 1 bangun, bersiap-siap, ambil wudhu, baru berangkat ke masjid. Dari jam 1 sampai menjelang subuh, disinilah kita maksimalkan untuk banyak bermunajat, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah waktu yang paling afdal. Daripada dibalik, habis sholat isya, membaca Al-Quran,
jam 12 tidur. Sehingga apa? Melewatkan kesempatan waktu-waktu yang utama untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita harus mengambil skala prioritas, waktu yang prioritas. Kalau mungkin kita nggak bisa beriktikaf di 10 malam fullnya, namun kalau kita bisa beriktikaf dari habis isya tidak ngantuk sampai subuh, itu jauh lebih top. Coba kadang-kala jarang. Biasanya apa? Habis isya kalau yang langsung ngaji itu biasanya jam 11, 12 sudah berat sekali ini mata, ngantuk. Maka solusinya habis isya bisa langsung istirahat. Apalagi yang mungkin dari pagi sampai sore masih bekerja, masih ngantuk. Mau nggak mau mesti harus ngantuk di malam hari. Karena itu kasih sayang rahmat Allah. Di antara rahmat Allah atas tubuh kita adalah Allah takdirkan jadikan kita itu ngantuk. Kalau kita nggak ngantuk, itu justru membahayakan tubuh kita, membahayakan jantung kita, membahayakan paru-paru kita, membahayakan lambung kita, membahayakan otak kita. Berapa banyak orang yang sakit gara-gara tidak tidur malam? Berapa banyak orang yang sakit gara-gara apa? Kurang istirahatnya. Maka istirahat di malam hari ini sangat penting sekali. Dari sinilah kita bisa memenuhi hak-hak tubuh kita untuk kita bisa beristirahat. Namun di sisi yang lain kita pun bisa beriktikaf, bermunajat, bertakarrub, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Maka perbanyak dengan beriktikaf. Dan beriktikaf di zaman sekarang insya Allah jauh lebih enak, jauh lebih nyaman dibandingkan dengan iktikaf di masa dahulu. Sekarang iktikaf itu sudah enak, masjidnya apa? Bersih, masjidnya rapi, masjidnya wangi, masjidnya ber-AC, nyaman ya. Bahkan disediakan kasur. Cuma kasur ini bukan untuk tidur dari habis isya sampai subuh loh ya. Kasur ini untuk mengantisipasi kalau kita apa? Sudah capek istirahat. Atau habis isya langsung tidur, habis tarawih langsung tidur di masjid apa. Cuma kadang-kadang nggak bisa kalau langsung tidur di masjid. Apalagi di masjid alisannya rame. Anak-anak kecil kan banyak itu. Solusinya tidurnya di rumah. Karena kalau kita tidur di sini tentu akan terganggu ya. Nggak bisa istirahat, mau dikit ngeser sedikit rame gitu. Maka solusinya adalah habis salat tarawih bisa langsung pulang istirahat tidur terlebih dahulu. Tapi jangan lupa pasang alarm. Alarm untuk bangun jam 12 atau jam 1 maksimal harus sudah berada di masjid untuk fokuskan. Nggak lama kok. Paling jam 1, jam 1, 2, ya, 3, 4, 5. Paling hanya 4 jam kita untuk apa? Bisa lebih fokus munajat kepada Allah. Dan di sepertiga malam terakhir inilah yang Nabi SAW menyampaikan apa yang difirmankan Allah. Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajiba lahu." Di sepertiga malam terakhir inilah Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, fa astajiba lahu, Allah akan kabulkan doa-doanya. Aku akan kabulkan apa yang dia minta. Masya Allah. Boleh jadi doa-doa kita belum dikabulkan Allah karena Allah ingin kita bangun di sepertiga malam terakhir. Mungkin kita sudah berdoa di setiap sholat kita. Kita sudah berdoa di setelah sholat subuh, setelah duhur, setelah asar, maghrib dan isya. Doa kita mungkin belum dikabulkan Allah. Allah ingin kita bangun di sepertiga malam terakhir. Karena di sini Allah telah berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku di sepertiga malam terakhir, tadi dari jam 1 sampai subuh, fa astajibalahu, maka aku akan ijabah doanya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW menyampaikan apa yang difirmankan Allah. Allah berfirman, "Man yas'aluni fa'utiyahu." Siapa yang meminta kepadaku di sepertiga malam terakhir,
fa'utiyahu, maka aku akan beri apa yang dia minta. Kita minta apa saja dikasih sama Allah. Kalaupun gak dikasih di dunia, pasti akan dikasih di akhirat. Karena Allah Maha tahu dengan segala hikmahnya. Boleh jadi ini gak baik bagi kita di dunia, maka Allah berikan di akhirat. Ada orang yang berdoa meminta diberikan di dunia. Ada orang yang berdoa meminta tidak diberikan di dunia, tapi ditunda oleh Allah, diberikan yang jauh lebih baik nanti di akhirat. Maka selalulah berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa yang kita inginkan, ketika apa yang kita mohonkan, panjatkan, doakan kepada Allah tidak diijabah, tidak dikabulkan Allah di dunia, yakinlah bahwa itulah yang terbaik dari Allah. Allah akan memberikan kita yang jauh lebih baik di akhirat. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man yastaghfiruni fa'aghfirullah." Barang siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni. Sehingga di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, terlebih di sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan, ini adalah waktu yang tepat untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku baca ketika aku berjumpa dengan Lailatul Qadar?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Intinya adalah istighfar. Intinya adalah memohon ampunan. Intinya adalah bertobat kepada Allah. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sungguh Engkau lah yang afuwun, yang maha pemaaf, pemberi maaf. Tuhibbul afwa, mencintai permohonan maaf. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Mungkin kita di 20 hari ini kita belum maksimal ibadahnya. Kita memohon ampunan kepada Allah, sehingga di malam-malam yang tersisa ini kita diberikan Allah kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa lebih giat melakukan ibadah dan amal soleh kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama beriktikaf. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ketika orang berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan, hendaklah ia memperbanyak membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maka kalau orang beriktikaf mencari keutamaan Lailatul Qadar, maka dapatkanlah keutamaan Lailatul Qadar itu dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan kita memperbanyak membaca firman Allah, kalamullah. Dengan cara itulah kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah 4 amalan yang bisa menjadi fokus kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah beriktikaf di 10 malam terakhir. Jangan sampai kita sia-siakan 10 malam terakhir ini. Kemudian yang kedua, dengan kita memperbanyak doa munajat kepada Allah. Karena doa yang paling utama, munajat yang paling utama adalah di 10 malam terakhir. Kemudian yang ketiga adalah dengan memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar yang paling utama adalah di sepertiga malam terakhir bulan Ramadan, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan yang keempat, amalan yang utama yang harus menjadi concern fokus kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah memperbanyak baca Al-Quran.
Siapa yang belum khatam Al-Quran di hari ini, maka jadikanlah target. Mudah-mudahan di akhir Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Siapa yang sudah khatam sekali, buatlah target ketika kita beritikaf, kita bisa menghatamkan sekali Al-Quran. Yang sudah khatam 2 kali, jadikanlah khatam yang ketiga. Yang sudah khatam 3 kali, jadikanlah khatam yang keempat. Yang sudah khatam 4 kali, jadikanlah khatam yang kelima. Harus meningkat kualitas ibadah kita di setiap tahunnya. Jangan sampai di setiap tahun Ramadan kita begini-begini saja. Kalau tahun kemarin kita belum bisa menghatam Al-Quran, tahun ini harus khatam Al-Quran. Tahun kemarin sudah khatam sekali, tahun ini harus bisa khatam 2 kali. Tahun kemarin bisa khatam 3 kali, 2 kali, tahun ini harus khatam 3 kali. Tahun ini harus khatam 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini meringankan tubuh kita, hati kita, untuk kita lebih banyak bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, menerima setiap ibadah dan amal soleh kita, dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, Bapak Ibu seluruh jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli lailatin utaqa'u minan nar. Di setiap malam bulan Ramadan adalah hamba-hambanya banyak yang dibebaskan dari api neraka. Maka sisipkanlah di dalam munajat kita di sepertiga malam terakhir, betul-betul kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita, hambanya yang diselamatkan Allah dari api neraka, agar kita termasuk hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana doa yang sering dipanjatkan ketika mungkin Bapak Ibu kalau pernah sholat tarawih di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, hampir di setiap malam di rakaat yang terakhir di dalam doa qiyam Ramadan, seorang imam selalu mengajak untuk berdoa, dan di antara doanya adalah Allahumma a'tiq riqabatana wa riqabata ahlina wa azwajina wa abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah diri kami, bebaskanlah pasangan kami, bebaskanlah orang tua kami, anak-anak kami dari api neraka. Karena inilah yang harusnya kita selalu memohon kepada Allah, kita dibebaskan dari api neraka dan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah kajian ini akan rutin kita adakan setiap harinya dengan pemateri yang berbeda-beda ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.